Nah, maka standar pemuritan itu bukan berdasarkan denominasi. Denominasi itu bisa saja banyak. Kelompok-kelompok dalam Kristen bisa saja banyak. Tapi pemuritan acuan bagi kita, yaitu adalah firman Tuhan. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Bincang Teologi episode hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari Bro Gideon. Halo Bro, ya Bro, saya persilakan untuk Bro dapat sharing untuk hari ini. Silakan Bro. Ya, thank you bro. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Ya, saudara-saudara, hari ini saya akan sharingkan mengenai amanat agung. Amanat agung itu di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat ke-20. Amanat agung itu adalah sebuah kata yang memang eh, digunakan untuk mengingatkan kepada kita tentang kata perintah dari Yesus Kristus, yaitu muridkanlah, ya, discipleship. Nah, tapi kalau kita mengingat bahwa untuk mempelajari firman Tuhan lebih makna lebih dalam itu, kita perlu sekali menggali dan menggali, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu kita menyelidiki lebih dalam firman Tuhan. Kata amanat agung sendiri sering dikenal dengan kata perintah, namun saya ingin sampaikan bahwa kesadaran kita mengenai amanat agung, kata perintah pemuritan, apakah baru diberikan pada saat Yesus mau naik ke surga, atau memang secara esensi itulah yang sudah ada dan yang memang harus dilakukan. Ada orang Kristen yang melihat amanat agung itu sebagai sebuah kata perintah. Ya, saya tahu itu adalah kata perintah. Sehingga selayaknya seorang eh, pegawai menerima perintah dari bosnya untuk dilakukan. Tapi ada juga orang Kristen yang hidup dengan itu, dengan perintah itu, sekaligus dia menyadari bahwa itu juga jalan yang terbaik untuk dirinya. Jadi yang pertama, itu hanya dijalankan sebagai perintah yang berdiri sendiri. Dan yang kedua, ada orang Kristen yang menyadari bahwa amanat agung itu adalah satu-satunya jalan untuk mengobati keberdosaannya dia, untuk memimpin dia di dalam pengudusan Tuhan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Namun pada umumnya yang saya temukan atau yang saya temui, itu orang hanya akan berpikir bahwa ya kata amanat itu adalah perintah. Ya, jadi kalau dilihat sebenarnya amanat agung itu adalah di mana jalan terbaik untuk manusia, jalan terbaik bagi kita yang disebut natur, hakikat, yaitu manusia di hadapan Allah. Karena kalau kita mengingat di dalam Kejadian 1 bahwa hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Kalau Allah mencipta manusia, berarti manusia lebih rendah daripada Allah. Sehingga di dalam Kejadian 2 kita dapat melihat bahwa Tuhan hadir di sana. Terkhususnya pribadi kedua, yaitu firman Allah yang hadir di Taman Eden untuk membimbing Hawa, mengajari Adam dan Hawa, mengajari bagaimana mereka melalui hari 1 sampai hari 6, yaitu memelihara, mengusahakan taman itu, ya, beranak cucu, juga dia mengajari bagaimana tentang rancangan pernikahan suami dan istri untuk menggenapi blessings Tuhan di Kejadian 1 ayat 27 28, ya, bahwa beranak cuculah itulah berkat Tuhan. Nah, Tuhan mengajari itu semua. Namun itu semua rusak ya karena yang namanya dosa. Kalau kita melihat inti permasalahan ketika Adam dan Hawa berdosa, itu karena beliau tidak
menuruti atau tidak tunduk di hadapan firman Allah. Beliau tidak mendengarkan ajaran firman Allah. Tapi Adam dan Hawa lebih mendengarkan perkataan dirinya. Kalau sampai di titik ini kita harus mengerti bahwa kalau saya jabarkan, Adam dan Hawa menganggap keputusannya setara dengan keputusan Allah. Sehingga dia tetap melakukan keputusannya. Meskipun Allah sudah memberikan keputusan yang berbeda. Jadi kalau prinsipnya ini adalah orang yang tidak mau dimuridkan, dididik, dibentuk oleh firman Allah, itu pasti akan menerima konsekuensi dosa. Jadi dalam kehidupan realita nyata kita, kita kenapa sebagai manusia selalu menemukan sebuah masalah? Ya karena kita berdosa. Tapi bedanya apa? Kristen dengan non-Kristen. Kristen hidup dengan firman Allah yang sudah diwahyukan, yang kita kenal dengan nama Alkitab. Itulah firman Allah. Jika benar-benar kita adalah orang Kristen sejati, pengikut Kristus sejati, maka harus hidup sesuai dengan firman Allah. Bagaimana hidup sesuai dengan firman Allah? Yaitu membaca, mempelajarinya, sampai mengerti. Karena kerap banyak orang, ya saya katakan, ada seorang pendeta yang kasusnya gempar kemarin ini. Ya, namakan pendeta. Saya yakin dia ngerti tentang amanat agung. Maksud saya tahu, dia tahu tentang amanat agung sebagai pendeta. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menghilangkan nyawa orang lain. Di sini kita perlu sekali untuk tunduk pada perintah Tuhan. Kalau Tuhan membangun hati nurani kita, jangan membunuh, lalu orang itu melawan Tuhan, maka itulah yang saya sampaikan. Bagaimana kita bisa melakukan amanat agung jika kita tidak mendidik, ya, menaruh diri kita lebih rendah daripada Tuhan dan tunduk pada firman Tuhan. Jangan perlakukan Alkitab itu hanya, ya saya tahu ini, saya tahu itu. Ya dengan baca ya banyak tahu. Tapi tidak sedikit orang yang bilang tahu Alkitab, tetapi praktika dalam hidupnya ternyata wah, masih lebih ngikutin ego, ya. Kalau Tuhan bilang ampunilah, nah sulit sekali untuk mengampuni. Kita menghadapi dua pilihan. Yang pertama adalah emosional kita, mau mengampuni nggak ya? Tapi saya kesal ini, tapi ngampuni nggak ya? Nah, disitulah kita belajar sama Tuhan. Kita pilih yang mana? Nah, banyak orang kan orang Kristen, namun iya dia di posisi salah. Tetap Tuhan kasih kita statement pengajaran bahwa rendah hati itu harus tidak memandang engkau benar, tidak memandang engkau salah. Dalam keadaan posisi benar, engkau harus tetap rendah hati terhadap firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampun yang salah, ampun. Kalau engkau dalam keadaan yang salah, firman Tuhan mengajarkan engkau rendah hati untuk mengakui kesalahan. Ya, maka kita lihat waktu Yesus menyelamatkan seseorang eh, wanita pekerja seks komersial. Dia bilang apa? Bertobatlah, bertobatlah. Aku itu kan kesalahanmu. Berbaliklah. Ya, jadi rendah dalam keadaan posisi benar maupun posisi kita salah, kita harus rendah hati. Nah itu kan untuk melakukan firman Tuhan. Karena dalam segala posisi firman Tuhan itu sudah mengajarkan kita. Dengan cara demikian maka amanat agung itu akan diimplementasikan dalam hidup kita semua. Saudara-saudara, ya, kita yang Kristen. Tidak, jika kita tidak memandang amanat agung sebagai
perintah dan jalan keluar kita dari dosa dipandang hanya sebagai perintah, maka mustahil Anda dapat menjadi orang yang melakukan amanat agung sejati. Ya, sama seperti kisahnya itu yang telah dirusak oleh Adam. Tuhan ingatkan dan Tuhan ajarkan, Tuhan tekankan lagi sebelum dia naik ke surga. Supaya ketika dia naik, kita bergerak, kita memiliki tanggung jawab, kita dapat bergerak dengan sebagaimana mestinya. Jangan memandang itu hanya sebagai commanding atau perintah saja. Kalau menganggap itu sebagai perintah saja, maka ya kalau misalkan lagi ibadah pertemuan jemaat, suaranya kencang, tapi begitu keluar nggak ngerti apa yang harus dilakukan sehari-harinya, nggak melakukan amanat agung kok gitu ya. Jadi demikian dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, thank you bro. Ada satu hal yang mau saya tanyakan bro, bahwa mungkin saja ya ada banyak orang yang mau ada dalam pemuritan. Yang mau saya tanyakan bro, seperti apa standar pemuritan itu bro? Karena kita tahu bahwa kita nggak bisa tutup mata untuk hal ini, bahwa ada begitu banyak denominasi dan dengan berbagai berbeda-beda pengajaran bro. Dan bagaimana pemuritan itu harus dilakukan dengan hal begitu bro, yang dimana banyak denominasi tersebut bro. Silakan bro. Ya, terima kasih Bu. Untuk kita sebagai manusia, ada satu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penentu benar dan salah hidup kita, sebagai hakim yang adil dan sebagai hakim yang agung, hakim yang mulia, ya, hanya satu, yaitu firman Allah. Nah, maka standar pemuritan itu bukan berdasarkan denominasi. Denominasi itu bisa saja banyak. Kelompok-kelompok dalam Kristen bisa saja banyak. Tapi pemuritan acuan bagi kita, yaitu adalah firman Tuhan, firman Allah. Sudah tidak ada yang lain. Dan kedua, bagaimana seorang Kristen dapat bertumbuh di dalam amanat agung, di dalam pemuritan. Satu caranya adalah karena kita natur manusia lebih rendah daripada Tuhan. Harus setiap waktu rendahkan hati. Kalau firman Tuhan bilang A, ya kita lawan dosa dengan cara rendah hati terhadap firman Tuhan. Seperti contoh yang tadi saya katakan. Ya, bahwa dalam segala posisi kehidupan kita, mau Anda sedang benar, mau Anda sedang salah, mau Anda bagaimanapun, itu Tuhan sudah kasih prinsip hidup dalam hidup kita. Maka itu kalau kita ingin menjalankan amanat agung, ya rendah hatilah terhadap Tuhan, firman Allah. Karena Adam dan Hawa dinyatakan bersalah, dinyatakan berdosa, sehingga menerima konsekuen, itu karena melanggar Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Nah, maka itu hanya satu acuan dalam pemuritan. Ya, terserah berapa banyak denominasi yang ada, berapa banyak gereja, kita semua saudara, ya, kita semua satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kita harus mengerti bahwa statement teologi, pernyataan-pernyataan kita yang keluar mengenai teologi, mengenai iman kita kepada Tuhan, mengenai kealahan, dan mengenai major-major poin-poin mayor yang lain lagi dalam teologi, itu harus kita nyatakan ya sesuai dengan firman tuh. Kalau tidak kita akan melihat banyak sekali perpecahan, ya banyak sekali yang terjadi sana sini. Salah satunya adalah jemaat Korintus. Itu sebagai teladan bagi kita untuk kita tahu bahwa kalau tidak menuruti firman Tuhan akan banyak perpecahan di situ. Ya, maka itu ya, sudah tidak ada acuan lain lagi. Kalau ditanya apa standar pemuritan firman Tuhan dan iman kepada firman Allah
yang mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Demikian, Tuhan memberkati. Ya, thank you bro. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita untuk hari ini, ada yang mau kembali bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini? Silakan bro. Yang penting untuk kita dengarkan adalah bahwa iman itu timbul, ya, iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran ditulis dengan kata faculty of hearing. Mendengar bukan hanya mendengar seperti biasa kita mendengar, tetapi mendengar di dalam suatu keadaan eh, seperti belajar, pemuritan. Nah, maka itu kalau kita merasa sudah cukup dewasa rohani, padahal tidak pernah mengalami pemuritan, ya, baca firman Tuhannya juga hanya baca, yang penting target habis gitu ya, itu harus waspada dan harus kembali kepada pemuritan yang benar, hidupi amanat agung. Jika tidak menghidupi apa yang Tuhan Yesus telah perintahkan, maka kita pun nggak bisa berharap bahwa Anda akan menjadi agen dari amanat agungnya Tuhan. Ya karena Anda sendiri pun tidak mengalami amanat agung. Nah maka itu setiap orang Kristen harus kembali kepada amanat agung yang benar. Yang pertama adalah diri kita yang dimuridkan oleh firman Tuhan. Setelah itu, setelah matang dan menjadi dewasa, kita bisa memuridkan orang lain. Sebagaimana 12 Rasul Yesus yang telah dididik oleh Yesus, maka mereka menjadi bapa Rasul, ya, Rasul mula-mula yang mempunyai murid, seperti Paulus mempunyai murid Timotius, ya, dan yang lain-lain. Nah, maka itulah amanat agung. Dan kita dapat melihat juga bagaimana amanat agung itu mengubahkan dan memberikan pengalaman di dalam Tuhan yang berbeda-beda. Seperti Petrus mengalami perubahan, Paulus mengalami perubahan. Ya, bagaimana ajaran Tuhan kita membuat hidup kita menjadi berbeda dan tentunya berbeda itu dalam konteks berbeda kita di jalan yang benar ya. Ya, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share dan juga subscribe. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya, boleh dapat menuliskannya pada kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.